teman-teman semuanya, jumpa lagi ya video saya kali ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya di luar sana, untuk yang pemula yang masih di PT mungkin, atau yang masih memantapkan diri untuk menjadi calon TKW Hongkong, ataupun untuk mereka TKW yang sudah datang di Hongkong dan masih baru beberapa bulan. Saya ucapkan untuk kalian semuanya, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, umur yang panjang, rezeki yang berkah barokah, dan kalian mendapatkan majikan bisa kerja sampai finish kontrak 2 tahun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, video saya kali ini saya mau membahas tentang sifat dan kebiasaan orang Hongkong ya. Jadi jangan heran kalau nanti kalian, ini terutama pemula ya, karena banyak banget kasus sampai detik ini pun begitu banyak pemula, 85% mereka yang baru datang di Hongkong belum kerja sampai 3 bulan pasti mereka menginginkan pulang. Ini terutama untuk pemula ya. Karena apa ya? Karena mereka tidak kuat mental. Karena di sini saya akan jelaskan biar kalian tahu nih, nanti kalau kalian sampai di Hongkong biar nggak kaget. Pertama, orang Hongkong kalau ngomong nyaring minta ampun. Jadi kalau kita orang Indonesia mungkin bilang panggil nama itu, weh Liu Meng, maksudnya nama kamu siapa gitu, Liu Meng Menga gitu. Tapi kalau orang Liu Meng Menga, mukanya itu muka sadis, yang nggak punya perasaan, yang nggak peka akan sopan santun, ramah tamah gitu ya. Pokoknya ngomongnya itu nyaring sekali. Kemudian yang kedua, orang Hongkong itu rata-rata ini ya tidak punya hati. Jadi kalau mereka ngomong ya ngomong aja syukur jeplak gitu. Sedangkan kalau kita orang Indonesia itu kan pakai perasaan nih, dikit-dikit tuh baper. Tapi kalau orang Hongkong tidak. Jadi untuk kalian semua nanti yang mau kerja ke Hongkong, jangan membawa perasaan baper kalian itu ke negeri Hongkong, karena Hongkong itu sangat keras. Orang Hongkong tidak punya hati. Kenapa? Karena rata-rata mereka tidak punya agama. Mereka itu tidak punya perasaan gitu loh. Mereka itu tidak menganut agama, jarang ya. Jadi mereka itu kayak orang senteng aja, ngomong rocos, nggak memikirkan, nggak menghargai kita yang membantu mereka gitu ya. Jadi kalian harus ingat. Yang ketiga, orang Hongkong itu semua pekerjaan maunya cepat, tidak lelet. Jadi untuk kalian semua yang di luar sana yang mau jadi calon TKW Hongkong, yang kalian kerjanya itu masih lelet-lelet, masih pelan-pelan, nanti aja dulu dikerjain, besok aja nanti diterusin. Jangan, karena orang Hongkong itu apa yang belum dikerjakan sekarang udah di planning. Oh besok gini ya, tek 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 tek. Oh kalau ada pekerjaan berarti harus gini ya, tek tek tek. Semua harus sudah selesai, clear, dan benar-benar harus bersih, kerjanya harus cepat, harus tanggap, nggak harus dikasih tahu, kamu harus gini-gini, nggak. Jadi kita harus merespon, oh habis nanti kerja ini, kerjain apa lagi ya, oh habis nanti kalau selesai ini kita mengerjakan apa lagi ya. Jadi gitu ya. Jadi jangan lelet atau jangan menunggu dari perintah majikan. Kalau sekiranya kita bisa mengerjakan, kenapa tidak gitu ya. Kemudian yang keempat, orang Hongkong paling tidak suka orang bohong ya. Jadi prinsipnya sekali kamu tidak jujur, maka selamanya Weng Yun, selamanya kamu itu tidak akan pernah dipercaya lagi sama orang Hongkong ya. Jadi kalau kita kerja ikut orang, ya kalau kita salah ngaku aja, kita bilang salah. Hai ngojo tumji, minta maaf. Jangan kalau sudah salah ditanya nggak mengakui ya, terus nanti ketahuan baru bilang minta maaf. Jangan. Sekecil apapun, entah itu soal masakan, mungkin kalian lupa kasih garam, atau mungkin waktu belanja kalian kemahalan, kalian menggunakan kelebihan uangnya untuk roti atau untuk beli apa gitu. Ngomong aja jujur kalau ditanya. Jangan pernah berbohong, karena orang Hongkong paling tidak suka dibohongin. Sekali kalian berbohong, maka dia atau mereka tidak akan percaya kalian selamanya ya. Jadi di sini saya akan kasih tips untuk kalian pemula yang baru sampai kerja di Hongkong, supaya kalian itu tetap kerasan kerja di Hongkong, walaupun itu penuh dengan derita, air mata, drama, menangis setiap malam nggak bisa tidur, ingat keluarga, ingat suami, anak, istri, ayah, ibu di Indonesia, karena memang adaptasi kalian baru nyampe di Hongkong ya. Saya akan kasih tips supaya kalian itu kerasan, bisa melewati masa potongan gaji ya. Tips yang pertama yang kalian harus terapkan. Pertama masuk ke rumah orang Hongkong, niat dalam hati, bismillah, memang ini yang saya inginkan. Saya ingin menjadi seorang TKW. Apapun itu yang terjadi, saya harus kerja sukses, finish kerja 2 tahun. Ya. Yang kedua, jangan pernah sekali-kali setiap kalian dimarahin sama majikan, entah karena itu soal makanan, entah karena itu soal pekerjaan yang lainnya, kalian masukkan ke hati. Ya sudah, dimarahin dalam hati, oke, berarti aku besok harusnya lebih baik.
Gimana ya supaya saya tidak salah lagi? Oke, kalau dimarahin lagi bilang saja Tumci minta maaf, I'm sorry, gitu aja ya. Tapi jangan pernah dimasukkan ke hati, jangan dibawa ke perasaan. Karena apa? Karena mereka majikan orang Hongkong yang memarahin kita, dia itu tidak punya perasaan. Terus kalian yang dimarahin kenapa harus baper gitu loh? Nggak usah nangis-nangis. Kalian pun nangis nggak akan ada orang yang menolong kalian. Keluarga kalian jauh dari teman, keluarga, ataupun yang lainnya. Jadi murni kalianlah yang bisa menolong diri kalian sendiri. Jangan dibawa perasaan. 3. Ingat tujuan kalian. Waktu kalian masuk PT, kalian mau jadi TKHW Hongkong, itu kalian tujuannya apa gitu. Banyak banget. Ada yang ingin bayar hutang, ada yang ingin menyekolahkan anaknya, ada yang ingin punya rumah, ada yang ingin membalas budi ke orang tua, banyak banget. Lah, ingat tujuan kalian. Jadi waktu kalian sampai di Hongkong, kalian diterpa begitu banyak ujian mental, dari mulai kemarahan majikan, rumah yang sangat sempit, bahasa yang tidak paham, tiba-tiba jauh dari keluarga, merasa seorang diri, kalian akhirnya nangis, nggak kerasan, minta pulang. Kalian harus selalu ingat, apa sih tujuan aku kemarin menjadi seorang TKW? Sekarang udah nyampe Hongkong nih, udah bisa sampai di sini nih, udah bisa kerja nih, masuk rumah orang Hongkong. Masa iya aku harus nyerah gitu, ya kan? Jadi ingat tujuan kalian, supaya kalian apa? Kalian tidak ingin pulang ke Indonesia gitu loh. Apapun itu, jangan kalian meremehkan, nggak apa-apa aja aku pulang aja, biar aja keluargaku nanti yang membayar denda. Nggak segampang itu gitu loh. Kalian tuh harus ingat, kalian bukan anak kecil. Di saat kalian sudah memantapkan diri untuk menjadi seorang TKW Hongkong, maka setibanya kalian di negeri Hongkong, setibanya kalian bekerja ikut orang Hongkong, disitulah sebenarnya ujian kalian itu benar-benar dimulai. Benar-benar mental kalian itu diuji seberapa kuat kalian bisa bekerja dan ikut orang Hongkong. Kalau kalian bisa melewati masa potongan gaji 5-6 bulan, alhamdulillah bersyukur. Berarti mental kalian itu udah mulai nih. Oke, mulai mengerespon, bisa mulai adaptasi dengan orang Hongkong. Oke, diteruskan lagi. Oh, ternyata bisa sampai 1 tahun loh dapat tabungan. Oke, akhirnya mulai terbiasa nih dimarahin orang Hongkong, walaupun yang teriak-teriak kayak gimana. Oh, udah terbiasa walaupun mau dimarahin model yang gimana sama majikan, ya kan? Nah, lama-lama karena kebiasaan itu akhirnya mental kalian terbentuk. Dari mental yang kacangan, akhirnya kalian udah terbiasa melihat kelakuan orang Hongkong, dimarahin orang Hongkong dengan pekerjaan yang berjibun. Akhirnya mental kalian terlatih, hati kalian sudah bisa menerima, berdamai dengan keadaan. Akhirnya kalian bisa kerja sampai 2 tahun. Setelah kalian bisa kerja 2 tahun nih, kebanyakan berarti kalian itu udah lulus ujian. Dan 2 tahun kontrak habis, kebanyakan akhirnya mereka oke, saya tambah kontrak lagi. Ya karena itu, karena sudah bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi negara Hongkong, ya. Jadi itu saja saya berikan info untuk kalian semuanya, terutama yang pemula ya. Jangan melihat mbak-mbak TKW, kalian cuma dari profil mereka yang di Facebook, yang di TikTok, mereka pakai baju bagus-bagus, pakai make up cantik-cantik, bisa shopping, bisa makan-makan kuliner kemana-mana gitu. Itu sebenarnya pelampiasan dari mereka, karena di mana hari Senin sampai Sabtu mereka itu sudah ditempa dengan begitu banyak pekerjaan, rutinitas yang sangat memberatkan, dan di hari Minggu atau tanggal merah disitulah mereka ingin meluapkan penderitaan yang diderita selama 1 minggu itu dengan berjalan-jalan, kumpul sama teman-teman, refreshing lah ya gitu ya. Jadi kalau kalian mau ke Hongkong, jangan melihat yang indah-indah saja, kalian tuh harus juga lihat gitu loh, lihat, oh aku tuh kerja ikut orang, jadi TKW loh, ART ya, tugasnya nyuci, gosok WC, masak, ngepel, bener-bener melayani majikan gitu ya. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.